Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Aman dari SMA Negeri 1 Karanggeneng, Lamongan, yang akan menyampaikan materi pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal AKM SMP materi yang kedua, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin pada materi yang pertama tentang kompetensi minimal yang akan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pengganti ujian nasional. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, guru pembelajar yang saya hormati, asesmen numerasi tingkat SMP. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi ketiga level tersebut ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi yaitu bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, dalam kurung bilangan cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan aljabar meliputi persamaan dan kebertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedang saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikutnya adalah menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP MTS hanya terdapat 1 level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, dan data, serta ketidakpastian. Selanjutnya, Bapak Ibu guru pembelajar akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada jenjang SMP MTS. Pada jenjang SMP MTS terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun, geometri, dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi.
Bapak Ibu guru juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link level pembelajaran 1 numerasi. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dari level dari satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikelompokkan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Literasi ada literasi kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Level dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Level cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan tingkat mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Numerasi, kelompok detail tingkat kompetensi. Tingkat pertama perlu intervensi khusus. Detailnya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi di atas dapat dimanfaatkan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswanya. Bapak Ibu guru pembelajar yang saya hormati, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk memahami konsep atau keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk mencukupi cakupan materi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan yang berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis kompetensi, orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Yang berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Bapak Ibu guru pembelajar yang saya hormati, selanjutnya paparan tentang analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula, siswa biasanya memiliki
persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Dengan cara para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan interaksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya adalah dengan training atau pelatihan intensif. 2. Tingkat dasar. Kebutuhannya, siswa sudah mulai kompetensi dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formalnya, detailnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya, coaching, simulasi, pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Pada tingkat cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Cara formal dan informalnya, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Selanjutnya, pada tingkat mahir, kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan kinerja persyaratan kerja masing-masing master, maka cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal informal bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Berikut merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimal.
Keterlibatan tingkat kompetensi siswa dalam pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS berikut. Disajikan bacaan berisi materi mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan dapat menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Misalnya, siswa pada tingkat perlu intervensi khusus yang belum mampu memahami isi bacaan, siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana, sehingga guru IPS tidak cukup hanya menggunakan materi bacaan tersebut. Siswa perlu diberikan bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan secara khusus. Siswa pada tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Siswa dapat diberikan sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga, siswa dalam tingkat cakap sudah mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungannya, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang terakhir, siswa pada tingkat mahir sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Soal pasca BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Pada materi kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri AKM materi ke-8, Anda akan melaksanakan post-test asesmen pasca program guru belajar serta seri asesmen kompetensi minimum tingkat, terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Pada kuis asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, Anda akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai bila nilai Anda tidak mencapai KKM. Perhatikan informasi yang terdapat pada halaman asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum sebagai berikut. Asesmen pasca program guru belajar seri AKM seri asesmen kompetensi minimum ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri atas 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen pra program. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulangi kembali materi dalam topik BIMTEK sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Selamat bekerja dan melanjutkan ke tahap pengimbasan. Ibu, Bapak guru dapat mengunduh soal pasca BIMTEK Guru Belajar seri AKM melalui link berikut. Demikian materi dan soal hasil BIMTEK Guru AKM, Guru Belajar seri AKM yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu bapak guru belajar yang hebat. Mari selalu berbagi kebaikan bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.